Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Satmaul Kusnajenta. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan SWOT yang diambil di kuliah pemodelan hidrometeorologi. Sebelumnya, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan model hidrologi. Model hidrologi merupakan model matematik yang digunakan untuk mensimulasikan water balance dalam suatu das. Ada beberapa model untuk simulasi hidrologi berdasarkan proses hidrologi, di antaranya LAM atau TAM, distributif, dan semi-distributif. SWOT sendiri merupakan model semi-distributif, di mana melakukan penyederhanaan distribusi dengan membuat unit sebagai hidrologic response unit atau HRU. Begitu parameter ini. Berikut merupakan ilustrasi dari model LAM, semi-distributif, dan fully distributif. Adapun langkah pengerjaan atau diagram alir dari modul ini diawali dengan start, kemudian kita memakai beberapa data. Yang pertama adalah data depth, yang kedua adalah data CH dan T, serta beberapa parameter atau data meteorologi lainnya. Yang ketiga adalah data land use dan soil. DEM akan kita delineasi sehingga membentuk das. CH dan T akan kita gunakan sebagai data spasial. Land use dan soil akan kita gunakan sebagai parameterisasi. Ketiga proses ini akan kita gabungkan sehingga menghasilkan model SWOT yang akan menghasilkan sebuah output. Kemudian output ini akan kita kalibrasi dengan debit observasi. Kemudian dihasilkan beberapa data, di antaranya debit, DRO, dan baseload. Kemudian proses akan selesai. Adapun spesifikasi dan deskripsi dari data yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwa data meteorologi yang digunakan adalah data curah hujan, temperatur minimum dan maksimum, humidity, solar radiasi, dan data wind. Serta langkah pengerjaan dalam modul ini dapat dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, persiapan, yaitu pembuatan project. Yang kedua adalah data pembuatan das. Yang ketiga adalah HRO analysis. Yang keempat adalah input data stasiun cuaca. Yang kelima adalah running SWOT. Dan yang keenam adalah kalibrasi model. Langkah pengerjaan pertama ialah persiapan, yaitu kita membuka arah. Kita akan sekat. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan RSWOT. Terlihat pada file yang telah diberikan sebelumnya, yaitu RSWOT rekomendasi. Kita klik, dan pada penjelasan terakhir kita lihat bahwa direkomendasikan settingan keyboard kita dalam bahasa English US atau United States, serta kita direkomendasikan untuk menyimpan file pada local hard drive selain C. Tetapi dalam proses pelaksanaan yang saya lakukan, ketika saya menyimpan file di direktori selain C, terjadi beberapa error. Kemudian ketika saya pindahkan ke direktori C, filenya dapat dirunning. Sehingga saya lebih merekomendasikan Anda untuk menyimpan file di direktori C. Kemudian kita setting keyboard dan language kita, yaitu dengan cara ketik control panel, change date time, dan number format. Kemudian formatnya kita ganti jadi English United States. Klik OK. Setting telah selesai. Kita kembali ke HardDisk. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan project. Klik SWOT project setup dan klik new SWOT project. Kemudian pilih direktori penyimpanan Anda. Dalam hal ini saya akan menyimpan pada file desktop, kemudian folder praktikum SWOT. Kemudian buat nama sesuai dengan keinginan Anda. Dalam hal ini saya tidak menggunakan ini, sehingga saya klik OK. Proses setup sedang. Kemudian input data yang akan kita gunakan yang terdapat pada folder pemilihan Hidro 2018. Di input adalah data DEM, kemudian data land use yaitu 2011. Yang ketiga adalah data soil, serta yang keempat adalah data sungai. Setelah semua data di input, maka proses selanjutnya yang akan kita gunakan adalah klik watershed delineator, kemudian klik automatic watershed delineator. Setelah kita mengklik automatic watershed delineator,
akan ada tampilan sebagai berikut. Untuk open DEM rasternya kita pilih select from map dan kita pilih dash coba aktif sesuai dengan data DEM kita. Kemudian klik DEM projection setup. Jet unitnya dalam meter sesuai dengan keterangan yang terlihat pada layar, yaitu name-nya dalam meter. Kemudian spatial reference kita adalah BG194 UTM zona 48S sesuai dengan daerah kajian kita, yaitu Bandung. Nah, ketika kita memiliki daerah kajian yang berbeda selain Bandung, sesuaikan zonanya sesuai dengan zona daerah kajian kita. Klik OK, kemudian change please burn in, kemudian klik folder data sungai, klik OK. Maksud dari burn in ini adalah untuk mencocokkan data sungai kita kepada model atau mendefinisikan sungai kita kepada model. Karena seringkali hasil dari stream model itu berbeda dengan sungai yang ada pada kenyataan, karena model sendiri memiliki resolusi yang cukup kasar. Dalam data ini resolusinya 90x90 meter, sedangkan data sungai itu biasanya memiliki lebar sampai 10 meter. Jadi seringkali pendefinisian sungainya bergeser, sehingga ada baiknya kita memburn in sungai yang merupakan hasil dari digitasi kita atau proses kita kepada data model. Kemudian klik flow direction in application. Ada beberapa informasi di sini, diantaranya area dan number of cell. Maksud dari informasi ini adalah sungai akan didefinisikan jika flow direction dan akumulasinya lebih besar daripada area yang tertera pada layar. Dalam hal ini, sungai akan didefinisikan jika flow direction dan akumulasinya lebih besar atau sama dengan 3.266 hektar. Semakin kecil area yang kita definisikan, maka semakin banyak sungai yang terdefinisi. Sehingga saya mengubah area ini menjadi 1000 sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda ingin mendefinisikan sungai yang lebih kecil, Anda dapat mengubah areanya semakin lebih kecil. Kemudian klik Stream Network. Selesai, kemudian kita pilih outlet yang akan kita kaji. Dalam hal ini saya akan memilih outlet dari dash Cikapundung. Oke. Outlet sendiri sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita dapat mendefinisikan ulang kita dapat membuat outletnya sesuai dengan daerah kajian kita. Kemudian untuk mengubah atau menghapus bahkan mendefinisikan outlet, kita dapat lihat di sini edit manual, kita dapat menambah, kita dapat menghapus, kita dapat mendefinisikan ulang outlet yang akan kita kaji. Karena saya tidak mendefinisikan ulang atau mengganti outletnya, maka proses ini tidak saya lakukan, sehingga saya akan mendelimit watersetnya. Saya klik, waterset ini sedang, kemudian saya klik calculate subbasin parameter. Kita tunggu prosesnya. Subbasin parameter calculate is done. Kita akan oke dan akan langsung mengekspor to raster. Proses yang telah selesai, kita klik save. Kemudian kita masukkan dulu data DEM, data stream, data soil, dan data hasilnya. Maka akan kita lihat hasil seperti berikut. Berikut merupakan data dash yang kita baru saja olah.
Di sini ada beberapa titik. Untuk melihatnya kita dapat klikkan outlet acrylic tabel. Jadi dari proses yang kita lakukan dengan mendefinisikan sungai lebih besar daripada area 1000 hektar, maka kita dapatkan 9 outlet atau 9 subdas, di mana outlet yang kita pilih tadinya adalah outlet nomor 9. Untuk keterangan lebih lanjut kita dapat klik watershed report. Di sini juga ada berisi informasi topografinya, di mana elevasinya minimal 656, elevasi maksimum 2172, rata-ratanya 1145 dan standar deviasinya 306. Demikianlah proses dari pembuatan das